namanya setiap orang kan masing-masing pasti semua tidak pelajari agamanya sendiri. Tidak semua pelajari bang. Kira-kira Pak Yusuf nih udah pelajari semua kalau agama Bang Yusuf? Seluruh agama saya, Bang. Agama saya itu sampai saya mati, saya pelajari, nggak habis ilmunya. Nggak habis gitu. Saya nih ya dari umur saya bayi sampai saya meninggal nanti, saya belajar Islam itu nggak habis ilmu Islam itu. Sama. Gitu. Tapi kalau Kristen ya Bang ya dipelajari, aduh kagak usah ya, kagak usah yang 5 tahun, setahun 2 tahun pun kalau rajin habis itu. Gak bakalan Pak Ustaz. Makanya ada di Islam itu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setiap muslim itu wajib belajar. Apa juga kata Quran ya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu kagak tahu, nanya kepada yang lebih tahu. Jadi sekuat-kuatnya saya belajar, pasti ada yang saya tidak tahu gitu. Saya harus menanyakan kepada yang lebih tahu. Contohnya ya di Al-Quran itu tentang masalah sains. Nggak tahu saya tentang masalah sains itu. Jadi saya harus bertanya kepada muslim yang menggeluti bidang sains. Ada pasti saya nggak taunya gitu. Soalnya kan Pak Ustadz kan tadi tanyakan yang ke teman yang tadi kan aku nonton kan. Katanya kan kamu tanya kalau kayak gini bilang mengimani aja. Memang kalau menurut saya ini, kalau untuk agama kita ini, kalau untuk kita mau pelajari semua nggak akan habis-habisnya, nggak kebakalan habis. Bang Yusuf. Baik, kalau kata Anda nggak bakalan habis dipelajari, saya mau tanya satu hal ya. Ya, pelajaran di Kristen, oke? Oke, pelajaran di Kristen. Di manakah pelajaran di Kristen dalam kitabnya tentang masalah pembagian waris? Ibaratnya anak dapat berapa persen, istri berapa persen, orang tua berapa persen. Itu di mana itu? Mana? Kalau aku sih belum pelajari semua, jujur sih aku sih belum pelajari semua. Bang, meskipun kalau di gini Bang, agama, bentar. Bentar. Ada. Gini, kalau Anda belum pelajari semuanya, meskipun Anda pelajari satu Bible Anda itu, ya, nih, sampai habis, kagak ada hukum waris. Nggak ada. Saya udah tamat baca kitab Anda ini. Nggak ada hukum waris, pembagian waris itu nggak ada. Kalau di Islam ada aturannya. Quran surah An-Nisa ayat 11 sampai 12 tuh rinci semuanya. Langsung Tuhan yang menetapkan. Itu yang dimaksud ya teman-teman, Al-Quran itu terperinci. Ya, contoh dia menjelaskan masalah warisan, rinci gitu. Bukan Al-Quran itu terperinci ya maunya kamu gitu, bukan. Al-Quran terperinci seperti maunya kamu, bukan kayak gitu. Itu maksudnya ya. Jadi gitu Bang, gak ada hukum waris di Islam lengkap. Kagak usah hukum waris Bang, tata cara nikah aja kagak ada loh diajarkan oleh Yesus. Kalau di agama kami Bang, Pak Ustadz, namanya kan kalau nikah gereja itu kita nggak boleh cerai nggak. Boleh itu. Baik. Kalau yang seperti itu Bang ya, pernikahan di gereja kagak boleh cerai. Kan itu membahas tentang perceraian. Sekarang kita bahas ini, tata cara nikah ada nggak diajarkan Yesus? Tata caranya ya. Pasti ada sih, tapi ku belum pelajarin sampai situ Bang. Pasti ada, semua itu udah ada di Alkitab kalau menurut saya Bang. Bang, di kitab Anda itu hanya ada satu tentang nikah, yang disatukan oleh Tuhan, kagak boleh dipisahkan oleh manusia. Iya. Yang disatukan oleh Tuhan, ya
kagak boleh dipisahkan oleh manusia. Kalau disatukan Tuhan laki-laki sama laki-laki gimana? Itu kan gak bakalan kayak gitu Bang Ustadz. Masa Bang, bentar. Kalaunya sudah merinci itu berarti aturan. Kalaunya dikatakan di kitab Anda kan kayak gitu. Apa yang disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Kalau disatukan Tuhan laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, atau manusia dengan hewan kayak gimana? kan gak mungkin. Kan gitu masalahnya. Begini Pak Ustadz, begini Bang Ustadz. Mungkin kita laki-laki sama laki-laki disatukan, kan gak mungkin kan? Bang, abang rupanya kagak lihat berhamburan di TikTok sama YouTube. Nah, ini meskipun di luar negeri ya, toh. Itu kan di luar negeri. Kalau di sini Ya kayak iya, berarti kan ada yang disatukan oleh Tuhan, laki-laki dengan laki-laki, nggak bisa Anda bantah. Kan gitu. Tapi di gereja kami nggak pernah ada untuk laki-laki sama laki-laki Bang. Artinya gini Bang, ya nggak ada aturan nikah di Kristen gitu, nggak ada. Hanya ada ayat apa yang disatukan oleh Tuhan kagak boleh dipisahkan oleh manusia, tapi nggak ada aturannya. Kalau yang disatukan oleh Tuhan laki-laki sama laki-laki gimana? Atau perempuan dengan perempuan? Atau ya manusia dengan hewan? Macam mana? Kita nggak mungkin Pak Ustadz, kan gini, kan di gereja nggak mungkin terima laki-laki sama laki-laki nikah, kan nggak mungkin. Buktinya di gereja diterima ini. Yang memberkati juga gereja. Mau macam mana? Kayak gimana Bang? Yang memberkati gereja gitu. Aduh abang ini. Tapi kalau di Indo sini kayaknya nggak ada, belum ada kan? Ya itu kan terkait masalah aturan Iya, negara di Indo pula, kan kagak sekarang boleh kan gitu. kita di Indo, Bang Ustadz. Bang, coba Indonesia kagak ada aturan negara ya, kagak ada aturan nikah dalam negara. Bisa jadi Indonesia ini laki-laki sama laki-laki disatukan. Karena ada aturan negara aja nggak memperbolehkan. Gimana sih? Makanya kemarin tuh ya yang mau nikah laki-laki sama laki-laki ya teman-teman, atau perempuan sama perempuan kemarin tuh. Larinya kemana dia nikahnya? Ke Jerman. Soalnya nggak bisa di Indonesia. Gitu Bang, ke Jerman dia kabur. Karena aturan negara nggak memperbolehkan. Gitu. Artinya apa Bang? Di Kristen aturan waris nggak ada. Terus juga aturan untuk nikah itu nggak ada. Beda dengan Islam Bang. Islam itu rinci. Ya, rukun nikah ada 5. Pertama harus ada perempuannya. Yang kedua harus ada laki-lakinya. Kagak boleh laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan, atau dengan hewan. Kagak boleh tuh. Harus ada perempuannya, harus ada laki-lakinya. Habis itu harus ada 2 saksinya. Habis itu ada wali nikahnya. Wah, rinci kan dalam Islam. Habis itu ada sigotnya, yaitu mahar dan akad. Gimana? Rinci. Kalau satu aja ya Bang ya, itu tidak terpenuhi, nggak sah nikahnya. Kalaunya udah kagak sah nikahnya, maka zinalah dia seumur hidupnya. Na'udzubillahi min dzalik ya. Gitu. Aturannya rinci dalam Islam itu. Tetap saya percaya agama saya Bang. Tetap saya mengimani terus. Ya itu hak abang ya. Kalau untuk masalah keimanan hak abang. Kita kan cuma berbicara perbandingan agama kan kayak gitu. Ya mungkin Anda mau pertanyakan tentang Islam boleh kayak gitu. Ya, saya kan menjelaskan dari kitab Anda ya, tidak keluar dari kitab Anda. Karena ya bagi saya keluar dari isi kitab itu artinya asumsi gitu loh Bang. Gitu. Tahu kan di Islam rinci Bang semuanya. Tata cara ibadah aja rinci loh. Kalau udah luput-luput ya tata caranya kagak sah pula ibadahnya.
Bayangkan Islam ini bang ya, kalau Kristen gampang gitu, gampang ucuk-ucuk datang ke gereja dengan apa? Nih Alkitabnya diketekinnya kayak gitu, masuk ke gereja, duduk di samping istri orang, nggak ada aturan. Masuk pula pakai sepatu bang. Sebelum masuk gereja ya siapa tahu kan keinjak tai kucing pula. Untuk pakai sepatu ini, untuk bang pakai sepatu ini Pak Ustadz, saya jelaskan dikit ya. Ya silakan. Kalau di gereja ini, kalau kita ke gereja itu nggak memandang kamu mau pakai sepatu mau tidak pakai sepatu, itu tidak larang. Itu tidak lihat penampilan bang Pak Ustadz, lihat dari hati. Gak ada yang negur kalau kamu gak pakai sepatu. Kamu mau berpakaian kayak gimana, gak ada yang negur. Baik, Jadi saya mau kalau tanya pakai itu bang, sepatu ajaran itu siapa kan itu bang? namanya orang harus rapi. Maksudnya Baik. maksudnya gimana? Yang saya tanyakan tutorial kayak gitu siapa yang ngajarin gitu? Maksudnya tutorial gimana? Maksudnya yang pakai sepatu. Pakai sepatu, oh ya, itu siapa yang ngajarin? Maksudnya untuk pakai sepatu itu dari kita punya pribadi. Kalau mau ke gereja mau pakai sepatu ya boleh, mau pakai sendal boleh, enggak pakai sendal boleh. Beda bang ya dengan ajaran Yesus ya. Kalau ajaran Maksudnya Yesus kalau kita dia pergi gereja ini kan kita mau begini Pak Ustadz, kita pergi gereja kan kita berdoa, kita memuji, dan itu tidak lihat dari kamu penampilannya. Jadi ini kan kita bawa hati, lihat dari hatinya. Ya gini Lihat bang. penampilan. Baik, yang kayak gitu beda dengan ajaran Yesus gitu. Coba buka kitab Anda. Ketika Yesus masuk rumah ibadah, masuk bait Allah, dia cuci tangan dan cuci kakinya. Nggak pakai sepatu atau sendal dia, tapi sebelum dia masuk, dia cuci tangan dan cuci kakinya. Itu Yesus gitu. Tutorial yang diajarkan oleh Yesus sebelum masuk rumah ibadah adalah cuci tangan dan cuci kaki. Nggak ada pakai sepatu atau sendal. Nggak ada. Beda bang dengan ajaran Yesus itu. Sesuai dong judulnya, Yesus tidak kenal Kristen. Saya tidak terima. Iya bang, Kalau tapi gini bang. Kalau judulnya saya tidak terima Pak Ustadz. Ya itu kan hak Anda juga terima atau kagak, kan judul yang saya bawa kayak gitu, dan saya berkewajiban untuk menjelaskan kan kayak gitu. Nah gini bang, ya tapi ada min plusnya juga sih ya, ada min plusnya. Kalau ke masjid kan itu kan dia lepas sendal masuk masjid kan gitu, di tempat ibadahnya umat Islam. Kadang kayak gini bang ya, ada teman saya dulu, dia sendalnya itu udah hampir 5 tahun, udah bolong-bolong. Habis itu datang ke masjid, pulang dia sandalnya kayak baru beli gitu. Itu kurangnya di masjid itu pula. Pulang dari masjid sendalnya langsung baru kayak gitu. Iya, heran juga saya. Emangnya ada yang jual sendal di masjid gitu? Itu Heran saya, sakti juga teman saya itu. Itu minusnya bang, ya minusnya kayak gitu. Kalau di gereja kan minusnya ya siapa tahu keinjak tai kucing kan gitu pula. Ada minus-minusnya itu ada gitu loh. Mau dipakai sepatu atau sendal, minusnya keinjak tai kucing, bau pula. Kalau untuk keinjak tai gitu. kucing ini itu semua orang pasti bisa keinjak kalau jalannya nggak lihat Pak Ustadz. Gimana bang kalau keinjak tai kucing, habis itu masuk gereja bau semua dalam gereja ntar. Ya kan kagak konsen orang ibadah bang, jadinya macam mana? Kalau kita keinjak tai kucing ya kita cuci dulu atau bersihkan sepatu dulu masuk. Masa kamu masuk sama tai kucingnya, kan nggak mungkin. Loh, gini, emangnya ada keran di dalam mimbar gereja gitu? Ada tempat pencucian di dalam gereja itu. Namanya Ya, air. iya. Namanya air Pak Ustadz, di mana-mana pasti ada, di kebun maupun di rumah, apalagi
gereja, gedung gereja pasti ada air lah bang. Ya iya, kalau di Kamar luar mandi mimbar, ada. kalau di luar ruangan ibadahnya ada pasti. Yang saya tanya, dia keinjak tai kan kucing sebelum nih ya masuk bang kan ya. cuci dulu. Gini, dia keinjak tai kucing, dia nggak tahu gitu, keinjak tai kucing. Lalu dia masuk gereja. Tiba-tiba waktu di dalam gereja bau semua. Ini gimana solusinya gitu? Orang ibadah akan kacau gitu karena kebauan semuanya. Pertanyaan saya gini, kira-kira seandainya Pak Ustadz kayak injak tai kucing, kira-kira terasa nggak? Bisa jadi enggak bang. Contohnya kayak Kan gimana? ada Teman aromanya. saya, teman saya waktu saya sekolah, kayak gitu tiba-tiba bau aja dalam kelas. Nggak tahu dia keinjak tai kucing. Itu mungkin hidungnya tersumpah. Mungkin hidungnya Iya, tersumpah, pernah saya mungkin ngalamin hidungnya kayak gitu tersumpah. loh. Tidak menutup kemungkinan ke dalam gereja juga kayak gitu ya teman-teman ya. Gitu loh bang. Begini kan, kalau kita keinjak sesuatu ini pasti kita ada rasa, pun injak apa, ke tai kucing apa, pasti ada aromanya, pasti ya kita bersihin dulu ya baru masuk. Gak mungkin kalau kayak gitu. Kalau abang injak tai kucing juga kan pasti terasa, baru dibersihkan baru dimasuk untuk berdoa kalau seandainya di masjid. Bang kan karena dia pakai sepatu toh nggak kerasa, lain dia kagak pakai sepatu langsung kulitnya nginjak terasa langsung itu. Kalau dia pakai sepatu atau apalagi sendalnya tebal gitu kagak tahu itu dia keinjak tai kucing. Kira-kira ada aroma nggak? Aroma. Habis keinjak itu belum ada aroma bang. Nanti kalau dia udah duduk ya, udah duduk, baru dia kagak lagi terkena angin. Akhirnya apa? Aromanya merebak kayak gitu. Gimana sih? Kalau dia masih jalan bang ya belum, karena masih tertiup angin. Tapi kalau dia udah duduk, baru ketahuan gitu. Siapa ini yang keinjak tai kucing? Kan gitu. Atau tai ayam kayak kan ya kagak tahu kita gitu loh. Nggak pernah kayak gitu bang. Gitu ya itu ya. Tapi nggak pernah kayak gitu bang. Iya, minusnya kan kayak gitu, tidak menutup kemungkinan. Kalau saya kan saya jelaskan juga minusnya. Kalau udah pernah terjadi kan Kalau nyapa jadi gak usah kan? gini, Gak usah sebut bang. bang, kawan saya yang Kristen ya bang ya, itu dia keinjak tai kucing masuk gereja, dia sendiri yang cerita. Perempuan pula. Bang, jangan cerita lah. Gimana? Jangan cerita lah. Iya, dia sendiri yang ceritain. Saya kan satu rekan kerja sama dia, perempuan gitu. Dia apa? Katolik, masuk gereja. Dia kasih tahu pengalaman dia, keinjak tai kucing itu berapa kali gitu. Nggak ngerasa kata dia, nggak tahu. Kalau dia tahu pasti dia cuci dulu. Dia bilang kayak gitu. Ini ada yang typing, katanya ada yang udah sunat belum? Ini pasti komentar ini. Komen-komentar Anda fokus saja diskusi dengan saya, ngapain dengan kolom komentar. Ada lagi yang mau Anda tanyakan? Kalau nggak ada lagi saya gantikan dengan ini Kristen yang antri gitu. Dia Mang gantiin Opes. aja bang. Nanti lain kali Oke. nanti aku ini baru saya naik lagi. Oh, oke. Baiklah kalau Oke. kayak gitu. Sip. Siap. Oke, Bang ya. Selamat malam. Ya. Terima kasih bang. Sama-sama. Iya, kok tiba-tiba bahas tai kucing ya? Orang bahas lintas iman, kok bahas tai kucing? Kacau juga ya kawan-kawannya, macam-macam gitu ya, pembahasannya itu macam-macam gitu. Tapi ya saya harus jujur juga ya teman-temannya, harus jujur. Kenapa saya bilang saya harus jujur ya? Teman saya dulu, kawan-kawan semuanya, teman saya, dia sendalnya itu udah 5 tahun, sendal capal itu, sendal jepit ya kalau kita nyebutnya di bahasa Indonesia. Udah bolong-bolong, pergi Jumatan, habis Jumatan baru sandalnya kurang ajar kata saya.
Makanya sering kan kata saya, ambil dari saya yang baiknya, buang yang buruknya, tapi jangan kau terapkan dalam masjid. Kan kayak gitu. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya, tapi jangan kau terapkan di masjid. Kalau kau terapkan di masjid, aduh, tiap hari kau baru terus sendalnya ya. Aduh.